Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdal hamidin. Hamdal syakirin. Hamdal zakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala hadhan nabiyyil karim imamina imamil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana syafi'il ummah Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa aid nahdlatal watani fil alamin wajma' kalimatal muslimin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang saya hormati dan muliakan para guru dan para tokoh, para sesepuh, para pimpinan takmir Al-Hidayah dan seluruh keluarga besar, orang tua tiang, orang tua saya yang ada di kampung Muslim Candi Kuning. Kita doakan mudah-mudahan semua orang tua kita yang ada di tempat ini dan semua orang tua kita dimanapun yang masih hidup dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah ibu kita yang masih sehat terus disehatkan, diafiatkan, dan yang telah wafat Allah Ta'ala rahmati. Allah Ta'ala jadikan kuburnya menjadi kebun surga, dilapangkan, diluaskan, dimudahkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Para tamu undangan, para pimpinan masyarakat, Bapak Perbekal, setelah Perbekal apa namanya? Bendesa adat, kepala lingkungan, dan semua bapak-bapak yang semua tiang hormati, dan kita doakan beliau-beliau menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah dan adil untuk semua rakyatnya, semua masyarakatnya. Para pengurus organisasi, baik dari Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah maupun dari Nahdlatul Ulama dan organisasi-organisasi lain yang semuanya bersaudara. Semuanya bersaudara. Semuanya saya hormati dan saya banggakan. Pimpinan perwakilan dari Bank Syariah Indonesia dan para hadirin hadirat sekalian, Bapak Ibu, semeton-semeton, saudara-saudara semua, jamaah Al-Hidayah, hadana wa iyyakum ajma'in. Semoga berkah dari nama masjid ini Al-Hidayah itu terlimpah kepada kita semua. Hidayah itu bapak-bapak ibu, kalau kata ulama adalah nurun yaqdhifuhullahu ala qalbi abdihi. Itu cahaya yang Allah lemparkan ke dalam hati seorang hambanya. Jadi bukan merupakan katakanlah hasil dari tukar menukar sesuatu, tidak. Dia juga bukan merupakan sepenuhnya hasil dari usaha manusia. Tapi hidayah itu adalah nur. Dia cahaya yang Allah Ta'ala lemparkan ke dalam hati kita untuk menjadi modal kehidupan kita. Maka kalau kita sudah mendapatkan hidayah, mari kita banyak-banyak mengucap syukur alhamdulillah. Pada hari ini saya bersyukur dan senang bisa jumpa dengan bapak-bapak ibu di tempat ini.
tempat yang indah. Tempat ini indah sekali. Keindahan yang tidak hanya memikat hati orang-orang yang dekat dari tempat ini, bahkan yang ribuan kilo jauh datang kemari untuk melihat keindahan Allah. Keindahan bumi Allah. Kata ulama, ayat-ayat Allah itu ada dua macam. Ada yang disebut dengan ayatun makru'atun kitabiyatun, dan ada pula ayatun manzuratun mar'iyatun. Ayat yang tertulis di dalam kitab-kitab suci. Seperti yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Itu ayat-ayat Allah. Kita baca satu huruf mendatangkan 10 pahala. Dan dari satu huruf itu membawa keberkahan hidup kita baca. Semakin kita paham, semakin banyak berkahnya. Kemudian setelah paham kita amalkan, berlipat lagi berkahnya. Itu ayat-ayat Allah yang jenis pertama tertulis. Yang kedua kata ulama, ayatun yang manzuratun, yang terhampar. Ayat-ayat Allah yang kita pandang setiap hari. Maka dalam Al-Quran itu Bapak-Bapak Ibu, banyak sekali Allah Ta'ala menyebut al-jibal, gunung-gunung. Banyak sekali Allah Ta'ala menyebut jannatin, yaitu kebun-kebun. Banyak sekali Allah menyebut al-anhar, sungai-sungai. Banyak Allah menyebut al-bihar, laut-laut. Semuanya itu adalah tanda kekuasaan Allah. Ayat Allah. Maka warga muslim yang di Candi Kuning ini lengkap dua-duanya dia dapatkan. Kalau orang di Arab sana, dia cuma bisa melihat ayatun makru'ah. Dia hanya bisa baca kitab suci saja. Dia baca Al-Quran. Dia baca Al-Quran, tapi begitu dia angkat matanya dari Al-Quran, hanya padang pasir yang terlihat. Panas, terik. Tapi di sini, di Candi Kuning ini, dua macam ayat-ayat Allah itu ada. Maka jiwa-jiwa dari orang yang tinggal di sini, insya Allah menjadi jiwa-jiwa yang baik, jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang penuh dengan kesyukuran. Karena sebab untuk kesyukuran itu banyak sekali di sini. Cukup kita sekedar bangun pagi hari di tempat ini, ya saya bisa bayangkan. Saya bisa bayangkan Bapak-Bapak Ibu, cukup dengan kita buka mata pagi hari, kita langsung melihat keindahan alam ini. Maka kalau kata ulama itu, satu yang paling penting dalam kehidupan itu adalah menumbuhkan syukrun mutajaddid. Kesyukuran yang terus menerus. Kita lihat. Banyak orang yang dia tinggalkan di tempat yang sangat indah, karena sudah terbiasa, setiap hari dia melihat tempat itu, lupa dia syukuri tempat itu. Kalau bahasa Lomboknya jamak-jamak, udah biasa. Makanya dulu seorang sepupu Nabi, namanya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu pada saat orang ramai-ramai pindah ke Mekah dan tinggal di sekitar Ka'bah, justru beliau pergi menghindar dari Ka'bah. Pindah dia dari Mekah, tinggal di Taif. Taif itu bukit jauh, ya. Beberapa jam perjalanan kaki. Kalau dari Mekah, ditanya sama orang, ya Ibnu Abbas, gimana ente ini? Kira-kira begitu bahasa kita. Gimana anda ini? Orang dari mana-mana datang ke Mekah, orang dari mana-mana berusaha untuk melihat Ka'bah, orang dari mana-mana berusaha untuk bisa berdekatan. Setiap saat melihat Ka'bah, kok engkau justru menjauhi Ka'bah, justru pindah tempat. Apa kata Ibnu Abbas? Saya takut. Karena Ka'bah itu setiap hari saya lihat, kehormatannya itu jatuh dari dada saya. Berhenti saya menghormati dia sebagaimana seharusnya. Jadi setiap hari melihat Ka'bah, akhirnya Ka'bah itu dianggap biasa saja. Makanya kadang-kadang kalau kita naik haji bapak-bapak ibu, ini yang sudah haji-haji pasti tahu. Kadang-kadang orang Arab tuh heran.
Orang Arab itu heran ngelihat kalau kita begitu datang melihat Ka'bah kita nangis luar biasa. Sampai tidak bisa bergerak. Sampai terpaku kita melihat Ka'bah. Betapa indahnya, betapa agungnya, betapa istimewanya. Sampai nangis. Heran mereka dia. Kenapa dia nangis? Kenapa dia heran? Karena dia setiap saat di sana. Sehingga akhirnya dia lupa kadang-kadang tentang mulianya Ka'bah itu. Nah ini tantangan yang disebut dengan syukrun mutajadid. Tetap kita bersyukur. Jangan lupa bahwa kita diberi nikmat dan karunia yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau warga Candi Kuning ini bisa terus bersyukur, ya, wah luar biasa. Bisa setiap saat mensyukuri ini, Masya Allah. Naik makomnya. Kalau istilah para ulama itu makom yang paling tinggi itu makam kesyukuran. Terus naik. Insya Allah menjadi orang-orang yang mulia. Amin. Nah Bapak Ibu, itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Mengajak untuk kita bersyukur. Alhamdulillah. Ini luar biasa potensi yang ada di tempat ini. Tinggal bagaimana keindahan ini yang bisa kita pandang dengan mata kita. Bisa kemudian kita lengkapi dengan jalan-jalan atau wadah untuk meningkatkan kualitas iman takwa kita. Alhamdulillah kita punya masjid yang sangat indah. Ada tugas untuk kita semua. Ada masjid, ada sekolah. Alhamdulillah. Sekolahnya maju? Alhamdulillah. Kalau guru kita, ya, kakek dulu Al-Maghfurullah Maulana Syekh, diberikan kunyah Abul Madaris wal Masjid. Ayah dari sekolah dan masjid. Karena memang dua ini penting betul untuk umat Islam. Untuk bangsa kita itu penting betul. Al-Madaris, madrasah, wal masajid, masjid. Itu dua tempat yang merupakan wadah kita. Itu rumah kita. Jadi masjid ini rumah kita. Ya. Rumah kita di mana di situ kita mengokohkan terus menerus iman dan takwa kita. Madrasah juga rumah kita. Tempat kita mengasah ilmu pengetahuan kita. Dan dulu pada masa baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dua fungsi itu hidup di tengah-tengah umat. Jadi tempat untuk beribadah dan tempat untuk menuntut ilmu. Kalau alamnya seindah ini, masjidnya sebagus ini, madrasahnya juga maju, Masya Allah. Apa yang kurang di tempat ini? Alhamdulillah. Tinggal banyak-banyak syukur saja. Bapak-bapak, ibu, hadirin dan hadirat sekalian, dalam kesempatan ini tadi diberitahu bahwa tema kita adalah tentang wasatiyatul Islam. Islam wasatiyah. Apa yang dimaksudkan dengan wasatiyatul Islam itu? Mari kita lihat dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan tentang sifat orang beriman. Orang-orang beriman atau masyarakat Islam. Masyarakat yang beriman itu kayak apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Kami jadikan kalian semua itu menjadi ummatan wasata. Umat pertengahan. Arti dari pertengahan itu yang paling mendasar kata ulama ada dua. Yang pertama khiyaron dan yang kedua udulan. Udulan wa khiyar. Jadi ummatan wasatan itu umat yang adil. Yang pertama. Lalu yang kedua umat yang khiyar, yang terbaik. Adil dan terbaik. Apa makna adil Bapak-bapak? Secara sederhana, keadilan itu kata para ulama adalah wad'u syai' fi mahallihi.
meletakkan sesuatu pada tempat. Itu adil. Di dalam semua hal kehidupan kita. Meletakkan sesuatu pada tempatnya itu mencakup semua ibadah kita, muamalah kita, di dalam keluarga. Maka wasatiyah itu di dalam keluarga adalah istri mengetahui persis apa tugas dan kewajibannya. Dia istri, dia bukan suami. Istri tetap istri. Wasatiyah dalam keluarga itu kita sebagai laki-laki tahu persis apa tugas dan tanggung jawab kita. Nah, suami dan istri yang melaksanakan dengan baik tugas dan tanggung jawab, itulah ummatan wasata. Kenapa? Mereka sudah mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Orang tua dengan anaknya. Seorang anak tetap adalah seorang anak. Hebat-hebatnya dia. Tetap harus birrul. Orang tua ketika diberikan karunia anak juga tidak hanya memenuhi kewajiban lahiriah saja. Kasih makan 3 hari sekali. 3 kali sehari. Tapi juga dia didik anaknya dengan baik. Dia ajarkan akhlak yang baik. Itulah orang tua dan anak yang termasuk ummatan wasata. Menempatkan sesuatu dengan baik. Kita sebagai masyarakat juga. Sebagai warga di Candi Kuning ini. Kita punya pemimpin. Ada pembekal. Ada namanya tadi apa? Pendesa, ada kepala lingkungan, itu pemimpin kita. Ya kita dengarkan. Kita ikuti arahan-arahannya, sepanjang arahan itu membawa kepada kebaikan. Kalau ada program-program pemerintah, kita ikuti. Karena kita yakin itu adalah hal-hal yang baik. Ajakan untuk membangun bersama-sama, ajakan untuk bergotong royong, ajakan untuk bersilaturahim, kita ikuti. Melaksanakan perintah Allah. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri. Mentaati pemerintah. Selama pemerintah mengajak kepada hal-hal yang baik. Dan insya Allah pemimpin-pemimpin kita mengajak kepada yang baik. Demikian pula pemimpin. Ya sayang sama rakyatnya. Pak Kepala sayang sama bapak-bapak ibu? Baik? Baik? Kepala desanya baik? Baik? Alhamdulillah. Itu. Jadi kepala desanya melaksanakan amanahnya dengan baik, masyarakatnya juga melaksanakan tugas amanahnya dengan baik. Sebagai anggota masyarakat yang baik, itulah ummatan wasata. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Termasuk di dalam kita beragama. Dalam Islam itu ada hal-hal yang disebut dengan hal-hal yang fardu, yang wajib. Itu harus didahulukan dibanding yang sunnah-sunnah. Ada hal-hal yang pokok, dia harus diutamakan dibanding hal-hal yang sifatnya menyempurnakan. Jangan yang wajib ditinggalkan, yang sunnah didahulukan. Itu bukan ummatan wasat. Karena tidak melaksanakan atau meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kita ini bapak-bapak dan ibu jamaah sekalian, umat Islam, kita punya wadah-wadah perjuangan yang banyak sekali. Wadah-wadah perjuangan ini sifatnya itu sunnah. Dalam arti sesuatu yang baik. Yang kalau dikerjakan kita berorganisasi, kita dapat pahala dengan niat yang baik. Tapi kalau ada yang misalnya tidak berorganisasi, tidak berdosa juga. Dia sesuatu yang sifatnya menyempurnakan. Tapi bukan merupakan pokok agama. Nah, jangan sampai kita berorganisasi,
yang merupakan sesuatu yang sunnah, lalu kita dahulukan di atas sesuatu yang wajib. Misalnya, silaturahim itu wajib. Tapi gara-gara beda organisasi kita tidak mau saling tegur sapa. Artinya apa? Silaturahim yang wajib kita tinggalkan untuk mengejar satu fadilah, yaitu suatu amalan sunnah. Itu berarti tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, mendahulukan yang sunnah dan meninggalkan yang wajib. Maka yang terbaik adalah silaturahim antar umat ini kita jaga, kita perkuat, karena itu yang paling wajib. Lalu kemudian kita sempurnakan, silahkan mau berorganisasi, majukan masing-masing organisasinya dengan tanpa memutuskan silaturahim satu sama lain. Itu umatan wasata. Tahu mana yang didahulukan dan mana yang merupakan penyempurna. Nah karena itu kalau ada beda-beda ya sedikit misalnya, itu sering saya sampaikan di banyak kegiatan. Ada yang bertanya kepada saya misalnya tentang hukum celana sampai melewati sampai kena mata kaki. Ya. Apa hukumnya kalau celana yang cingkrang atau celana yang, saya sampaikan bahwa itu bukan merupakan pokok agama. Yang mau melakukan sesuai dengan pilihannya, ada yang mau pilih celana kayak begini, kayak begitu, silakan saja. Tapi jangan sampai kalau kita melihat ada orang yang misalnya kita pilih, menurut kita adalah sunnah untuk memendekkan celana, lalu kita lihat orang pakai celana yang biasa-biasa, lalu tidak mau kita tegur sapa. Atau kita anggap diri kita lebih mengikuti sunnah dibanding dia. Hati-hati. Putus silaturahim, rusak pergaulan hanya karena sesuatu yang sebenarnya bukan merupakan pokok agama. Mari kita bertemu pada hal-hal yang pokok, yang penting. Kita ini umat Islam. Kita ini umat Islam disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hal-hal yang paling penting. Termasuk kita juga sebagai bangsa Indonesia dalam konteks sebagai berbangsa. Kita juga punya kesepakatan-kesepakatan terpenting. Itu yang kita rawat dulu. Pokok-pokok kita berbangsa itu kita jaga. Kalau ada perbedaan-perbedaan antara satu sama lain kita sebagai anak bangsa, itulah sunnatullah. Yang Allah Ta'ala memang takdirkan kita harus berbeda. Kan kalau Allah mau ciptakan kita mukanya sama, bisa enggak? Bisa enggak kita ciptakan mukanya sama? Bisa. Allah Ta'ala ingin ciptakan kita ini satu agama semuanya, bisa atau enggak? Bisa. Kan kun, fayakun. Kan yang menciptakan bapak ibu kita Allah. Yang ciptakan bapak-bapak semua, bapak ibu kita semua ini Allah semua. Yang ngatur semua Allah Ta'ala. Maka ketika lahir perbedaan di dunia dengan penuh keragaman, kita harus meyakini bahwa itulah memang yang Allah kehendaki. Itulah yang Allah kehendaki. La yus'alu amma yaf'al. Jangan nanya, kok Allah bikin kita macam-macam ya? Kenapa enggak Allah bikin kita satu macam saja? Kok Allah bikin kita beda-beda? Baik dari sisi ilmu, baik dari sisi harta, baik dari sisi jabatan, baik dari sisi akidah, baik dari sisi kelamin, baik dari sisi budaya, adat, istiadat, segala macam. La yus'alu amma yaf'al. Jangan tanya, kenapa Allah menciptakan kita berbeda? Ketika Allah sudah menciptakan ini, mari kita syukuri. Alhamdulillah. Dan inilah Bapak-bapak, Ibu, saudara sekalian ya. Hikmah dari banyak sekali perbedaan. Termasuk yang dulu ada sejak ya, datang Islam di Jazirah Arabiyah itu, manusia yang ada dan hidup di Jazirah Arabiyah itu sudah berbeda-beda. Macam-macam. Ada yang menganut agama Kristen, Yahudi, ada orang-orang Badui, orang-orang yang katakanlah al-musyrikun, itu semua ada.
Tapi ketika Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ke Madinah, yang beliau lakukan itu bukan mengurusi akidah dari satu persatu orang yang ada. Dakwah itu bukan dengan mengadili akidah orang, tidak. Apa yang Rasul lakukan pertama-tama setelah membangun masjid, membuka pasar, adalah mempersaudarakan penduduk Madinah yang berbeda-beda agamanya. Itu yang disebut dengan Mitsaqul Madinah. Dipersaudarakan dalam arti diikat. Kalau ada di antara kita yang diserang oleh siapapun dari luar, maka yang lain wajib membela. Itu ada di Piagam Madinah. Kalau orang Yahudi diserang oleh orang luar, umat Islam wajib membela mereka. Kalau umat Islam diserang oleh orang dari luar, orang Yahudi wajib membela mereka. Antara penduduk Madinah satu sama lain membela saudaranya, membela kehormatannya, membela jiwanya, membela hartanya. Itu Mitsaqul Madinah. Alhamdulillah kita di Indonesia sudah ada wadah kita. Sudah kita sampaikan dakwah dengan caranya yang baik. Bukan dengan mengumpat orang, bukan dengan menghujat orang. Dakwah itu mulia, jalannya harus mulia. Dalam Islam antara tujuan dengan cara itu satu. Tidak boleh kita menempuh cara yang mulia dengan cara yang menempuh tujuan yang mulia dengan cara yang hina. Dan tidak bisa pula kita menempuh tujuan yang hina dengan cara yang semulia apapun juga tidak ada artinya. Dua hal itu harus menyatu. Tujuan yang mulia harus ditempuh dengan cara yang mulia. Itu tugas kita yang pertama, sampaikan. Kita mendakwahkan ajaran Islam dengan cara yang baik, saling ingatkan satu sama lain. Yang kedua, tugas Nabi itu adalah menjadi teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Keteladanan beliau itulah yang menggugah, membuat orang cinta pada Islam. Mata itu menunaikan lebih kuat, satu mata itu menunaikan lebih kuat dari 100 telinga, kata orang. Jadi satu mata ini itu menunaikan lebih daripada 100 telinga. 100 kali kita dengar ceramah, itu jauh lebih meresap dengan satu kali saja melihat contoh dan teladan. Makanya bapak-bapak ibu kalau punya anak kurangi kurangi menyuruh, melarang dengan mulut saja. Tapi perbanyak memberi contoh dan teladan. Gak usah kita banyak-banyak bicara. Itu kan di dalam Al-Quran kan begitu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Karena itu bapak-bapak ibu, ketika di Indonesia kita ini sudah punya wadah seperti ini, menjadi satu bangsa yang aman, tentram, damai dengan perbedaan-perbedaan yang luar biasa banyaknya. Insya Allah semuanya itu menjadi karunia. Tinggal dua hal ini yang kita laksanakan, yaitu menyampaikan ajaran yang baik dengan cara yang baik, saling menasehati antara kita satu sama lain umat Islam. Dan yang kedua, menjadikan diri kita teladan kebaikan. Menjadikan diri kita teladan kebaikan. Dan tidak harus jadi tuan guru, tidak harus jadi kiai, tidak harus jadi orang yang berilmu banyak, tidak harus menjadi tokoh untuk bisa menjadi teladan. Cukup dengan memastikan bahwa yang kita lakukan itu sesuatu yang baik dan bisa menjadi contoh bagi orang lain. Kalau ada jalan ke masjid ini yang rusak misalnya, tidak harus kita teriak dari dari corong ini, bapak-bapak ibu kumpul, ayo mari kita rapikan jalan kita ke masjid. Tidak harus begitu. Cukup kita ambil pacul, lalu kita rapikan sendiri, insya Allah yang lain juga akan ikut. Itu kekuatan dari keteladanan.
Dulu Nabi SAW itu tidak punya pelatihan keberanian untuk sahabatnya, nggak pernah punya. Misalnya kalau sekarang kan beliau ini misalnya tentara itu ada latihannya, latihan lari, betul nggak? Ya latihan tiap pagi lari, kemudian sambil mengeluarkan apa itu yel-yel, apa yelnya kalau? Betul, pokoknya yel-yel ya. Teriak mengeluarkan semangat, terus dilatih. Dulu Rasulullah SAW tidak punya program seperti itu untuk sahabat-sahabat beliau. Tapi keberanian, perwiraan, bahasa kita kejantanan, kewanenan, ya, kewanenan dari para sahabat itu tidak ada yang menandingi. Kenapa? Dalam sebuah hadis, sahabat mengatakan, suatu ketika kami mendengar suara muruh dari luar kota Madinah. Kami kaget. Pagi-pagi sebelum subuh ada suara gemuruh. Kami kaget, lalu kami keluar dari rumah. Kami lari ke kuda-kuda kami naik kuda, kami memacu kuda kami menuju ke arah suara itu. Tiba-tiba Nabi SAW sudah kembali dari arah suara itu dan mengatakan kepada kami, pulang, gak apa-apa, aman kita semua. Rasul sudah kembali dari tempat itu. Itu pemimpin keteladanan. Jadi kalau mau mengajarkan keteladanan tentang keberanian, maka karakter berani itu harus tampak dari pemimpin itu sendiri. Jadi Nabi tidak harus beliau membuat modul pelatihan sistematis, cukup dengan keteladanan beliau. Ribut, sahabat lari ke arah itu pun setelah berpikir sambil agak takut, ini suara apa gitu. Tiba-tiba Nabi sudah balik dari situ. Sambil mengatakan, dah enggak apa-apa yuk, pulang. Masya Allah. Itu keteladanan tentang keperwiraan dan keberanian. Nabi SAW juga tidak banyak menyampaikan tentang katakanlah ya misalnya tentang kewajiban menjalankan sholat sunnah tertentu. Nabi tidak banyak bicara, tapi Nabi melakukannya. Maka kata para sahabat, kami melihat Nabi selalu melakukan sholat sunnah setelah sebelum asar 4 rakaat misalnya. Maka tahu semua, berarti itulah sunnah Rasul. Tidak ada Nabi mengatakan, yuk, mari sholat. Besoknya lagi, ayo bapak-bapak bangun, sholat qobliyah 4 rakaat asar. Tidak ada. Nabi langsung, Allahu Akbar, dilihat sama sahabat, begini. Itu namanya keteladanan. Nah, 2 hal ini saja kalau kita hadirkan dalam kehidupan, nyaman kita hidup. Kalau kita mampu menghadirkan keteladanan. Dan alhamdulillah Bapak-bapak Ibu, hadirin dan hadirat sekalian, kalau saya lihat Masjid Al-Hidayah ini, inilah buah keteladanan dari para pendahulu kita. Alhamdulillah. Kita akan terikat rasanya hati kita dengan apa yang beliau-beliau tinggalkan ini. Kenapa hati kita terikat? Karena diwarisi turun-temurun. Bapak kita melihat bapak kita membangun. Bapak kita melihat bapaknya. Terus dari keteladanan demi keteladanan. Mungkin mereka tidak merupakan lulusan dari universitas yang hebat. Tapi dia punya keteladanan. Maka itu yang merubah masyarakat. Nah itulah yang di dalam Islam ada ungkapan apa? Al-ilmu bila amal kasyajar bila samar. Kadang-kadang kalau ilmu banyak tapi keteladanan tidak ada, maka itu seperti pohon yang tidak ada buahnya. Kan kita bukan
diminta untuk berbangga-bangga menanam sebanyak-banyak pohon. Ya, dalam arti amal, perbuatan. Ya. Tapi kita diminta untuk memperbanyak buah ya, dari pohon yang kita tanam itu. Apa yang menjadi buah dari pohon ilmu, itulah amal. Jadi ilmu kita bisa semakin subur ya, kalau kita kita hiasi dengan amal-amal, keteladanan. Nah itu makna wasatiyah yang pertama, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Yang kedua wasatiyah itu adalah khiyaron. Khiyar itu artinya yang terbaik. Nah sekarang kita bapak-bapak, ibu, saudara-saudara sekalian hidup bersama di Indonesia ini. Maka tugas kita sebagai umat Islam adalah memberikan hal-hal yang terbaik untuk menjadi inspirasi bagi siapapun. Umat Islam harus menjadi yang terdepan. Kalau agama kita mengajarkan at-tuhuru syatrul iman, maka umat Islamlah harus menjadi umat yang paling menjunjung tinggi kebersihan. Karena agama kita menyampaikan at-tuhuru syatrul iman. Kesucian dan kebersihan itu adalah setengah atau sebagian dari iman. Atau dalam ungkapan yang biasa, an-nazafatu minal iman. Tapi hadis sahihnya itu at-tuhur syatrul iman. Kesucian adalah sebagian dari iman. Kalau ajaran Islam seperti itu, maka kita sebagai umat Islam harus menjadi contoh. Yang memberikan yang terbaik. Keteladanan yang terbaik. Di dalam kita bekerja dimanapun, jadi yang terbaik. Kalau kita menjadi pedagang di pasar, jadilah pedagang yang orang mencontoh kejujuran kita. Menjadi buah bibir, bukan karena sekedar besarnya untung yang kita dapatkan, tapi karena, oh itu dia orang yang amanah. Itu yang disebut dengan ummatan wasata. Selalu menghadirkan menjadi pribadi yang terbaik. Nah, masjid kita ini ada di lokasi wisata ya Bapak-bapak Ibu nggih. Alhamdulillah. Tuh, Bapak beliau menyampaikan banyak yang dapat hidayah di sini. Kenapa dapat hidayah? Banyak tuan gurunya di sini? Kan enggak. Banyak tuan guru di sini? Enggak banyak. Tapi kenapa orang dapat hidayah di sini, tempat ini? Padahal tuan gurunya enggak banyak. Pengajian-pengajiannya mungkin tidak sesering di tempat-tempat lain. Mungkin sekolahnya juga tidak semegah di tempat lain. Tapi tidak sehebat di tempat lain. Tapi kenapa banyak orang dapat hidayah? Karena alhamdulillah melihat bagaimana masyarakat muslim di sini. Hidup dengan kedamaian. Menebarkan pesan-pesan kedamaian. Membuat alam yang ada ini tetap terpelihara keindahannya. Menjaga dan merawat bumi Allah dengan baik. Itu dakwah masa kini dan masa yang akan datang. Dakwah masa kini dan nanti itu yang merupakan kewajiban kita tidak hanya sekedar menguraikan di mimbar seperti ini tentang tuntunan-tuntunan Islam, tapi memberi contoh bagaimana kita menjaga bumi Allah ini dengan baik. Ini dakwah yang luar biasa mulianya di sisi Allah. Jadi bapak-bapak ibu yang ada di Candi Kuning ini punya kesempatan menjadi dai-dai tanpa harus menjadi tuan guru. Menjadi dai tanpa harus menjadi tuan. Bukan dengan ceramah, tapi dengan keramahan. Bukan dengan ceramah, tapi dengan keramahan. Bukan dengan pidato dan khutbah, tapi dengan keteladanan. Masya Allah. Beruntung bapak-bapak ibu. Saya jadi iri. Ya. Iri dalam makna yang baik. Bahwa masyarakat yang seperti inilah ya. Yang tenang, tentram. Bapak ibu tahu kenapa agama kita dinamakan agama Islam? Islam itu akarnya, katanya itu dari as-silmu wassalam.
Yang namanya Islam itu menghadirkan kedamaian dan memberi kedamaian. As-silmu wassalam. Kenapa kepercayaan kita kepada Allah dinamakan iman? Karena iman itu membawa makna al-amnu wal aman. Orang yang beriman, dari kata iman itulah, dari kata iman itu ada makna aman. Aman apa Bapak Ibu? Pertama, tentu aman nanti di akhirat dari api neraka. Yang kedua, aman dari fitnah-fitnah yang ada di dunia. Yang ketiga, bisa memberikan siapapun yang ada di sekitar kita rasa aman dan tentram. Maka kata Rasulullah SAW, tidak sempurna dan tidak benar-benar beriman, man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya. Tidak sempurna imannya, kata Nabi. Karena imannya itu belum melahirkan sesuatu yang seharusnya. Tetangganya resah sama dia. Kenapa? Suka memfitnah. Tetangganya tidak suka sama dia. Kenapa? Suka membicarakan hal-hal yang tidak benar. Memfitnah tetangganya, mengumpat, menghujat. Nah, jadi iman dan Islam kita itu harus menghadirkan kedamaian, membuat orang aman bersama dengan kita. Nabi SAW itu orang senang duduk bersama beliau. Bahkan orang yang baru datang pun belum dia bersyahadat. Belum dia bersyahadat, itu sudah cinta kepada Rasul. Bahkan diceritakan kalau orang datang ke Madinah itu, orang datang ke Madinah belum ketemu Rasul, begitu masuk kota Madinah, dia sudah menemukan aura perdamaian dan kenyamanan. Maka kan banyak kita baca dalam kitab-kitab. Ada orang yang datang dari tempat jauh, begitu dia masuk kota Madinah, belum sampai ke masjid, dia penasaran tentang yang namanya Muhammad. Siapa Muhammad itu? Bagaimana potongannya? Belum dia sampai masjid, baru masuk kota Madinah, dia sudah bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Tanya sama temannya, kok kamu sudah bersyahadat? Kan belum ketemu Muhammad. Saya memang belum ketemu Muhammad, tapi begitu saya masuk di kampung Muhammad ini, saya menemukan kedamaian yang tidak pernah saya jumpai di tempat tinggal saya. Alhamdulillah, itu dakwah. Jadi semua di sini menjadi dai tanpa tuan guru ya. Semuanya menjadi contoh-contoh dan teladan. Dan keteladanan yang dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah keteladanan yang manfaatnya, yang kebaikannya dapat dinikmati oleh orang-orang yang bahkan non-muslim, tidak beragama Islam. Itu yang disebut dengan Islam adalah rahmatan lil alamin. Jadi kemanfaatan, kan kita diminta, kalau kata Rasul, kita diminta untuk senyum di Islam ya. Kita diminta untuk tersenyum. Dan tidak ada di dalam kitab fikih bahwa senyumnya itu harus kepada muslim saja, tidak ada. Senyum saja sama orang. Ya. Jumpa sama orang kita senyum. Siapapun itu. Mengucap salam juga bahkan alqis salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Ucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang tidak kamu kenal. Assalamualaikum. Jadi tidak perlu kita cek dulu. Ini kira-kira Islam semua enggak? Baru Islam semua, assalamualaikum. Tidak. Islam itu kata Rasul ucapkan salam. Karena salam itu adalah doa supaya orang itu selamat. Artinya doa orang itu selamat ya kita mendoakan supaya dia mendapatkan kebaikan. Dan kebaikan paling inti hidayah dari Allah.
It'amut to'am, memberikan makan orang yang membutuhkan. Tidak ada dalam Islam itu bahwa kita memberikan makan kepada yang membutuhkan harus dicek dulu. Bahwa KTP-nya Muslim baru kita kasih dia makan. Orang yang lapar tidak. Begitu ada orang yang membutuhkan, wajib. Wajib untuk kita memberikan. Siapa pendusta agama? Ara'aital ladzi yukadzibu bidin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Siapa miskin di situ? Siapa saja. Maka kalau ada misalnya kita bisa membantu orang, tapi kemudian kita tidak mau membantu dia. Dengan alasan, dia kan bukan Islam ini. Padahal dia membutuhkan. Gak jadi kita bantu dia karena dia bukan Muslim. Hati-hati kita terhadap ayat dalam surah Al-Ma'un itu. Di situ Allah tidak membatasi, jangan kita batasi. Rasul tidak batasi, jangan kita batasi. Itu nilai kemanusiaan Islam. Alhamdulillah. Maka bapak-bapak dan ibu, sekali lagi, mari kita hadirkan keindahan Islam kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Kita baik-baik sama semua orang. Ada hadis tuh ditulis di atas. Ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada dan segera ikutkan satu keburukan dengan kebaikan. Artinya kalau kita terlanjur melakukan sesuatu yang buruk, maka segera kita taubat dan segera berbuat baik untuk menghapusnya. Lalu yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bergaulah dengan manusia. Bukan wa khaliqil muslim, tapi wa khaliqin nas. Itu kata Nabi. Bergaulah dengan manusia. Siapapun itu. Apapun agamanya. Bi khuluqin hasan. Dengan akhlak yang baik. Dalam ayat Al-Quran. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Saya mau tanya bapak-bapak ibu, Allah itu baiknya sama umat Islam apa kepada semua manusia? Nih pertanyaan sederhana, Allah memberikan kebaikan itu kepada umat Islam saja apa kepada semua? Tirulah akhlak Allah. Kan begitu. Kenapa kita belajar Asmaul Husna? Supaya bisa meniru Asmaul Husna itu. Ya Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kenapa kita mengulang ya Rahman? Supaya kita juga punya sifat pengasih sebagaimana Allah. Ya Rahim, penyayang. Ya Sobur, Allah yang maha sabar. Supaya kita juga nih belajar sabar. Ya kan? Ya Jawad, yang maha pemurah. Supaya kita juga jangan bakhil. Jadi Asmaul Husna itu bukan buat hiasan mulut kita baca saja. Bukan sekedar menjadi wirid kita. Tapi takhallaqu bi akhlaqillah kata Nabi. Kalau kamu mau berakhlak yang baik, tirulah Asmaullah al-Husna. Nah, Allah Ta'ala itu akhlaknya atau sifatnya adalah memberi kepada semua hambanya tanpa kecuali. Maka mari kita tiru. Berbuat baik kepada siapapun yang membutuhkan dan yang tidak butuh. Karena berbuat baik itu bukan kebutuhannya orang. Yang kita berbuat baik tapi kebutuhan kita. Kalau kita bersedekah jangan sombong dengan mengatakan atau menganggap diri, saya ini bisa bersedekah. Dia itu orang yang butuh, saya kasih dia karena dia membutuhkan. Hei Pak, memang dia membutuhkan. Tapi engkau jauh lebih butuh kepada sedekahmu itu kelak di akhirat. Jadi jangan kita merasa bahwa kalau kita berbuat baik itu adalah suatu kelebihan. Kalau kita misalnya bisa membantu orang itu, artinya bahwa kita lebih baik dari dia. Dia adalah orang yang perlu dibantu. Kita juga perlu dibantu. Dan siapa yang membantu kita? Apa yang membantu kita kelak di akhirat? Sedekah kita itu. Jadi kalau kita membantu orang, artinya apa? Membantu diri kita sendiri. Jadi kalau kita keluarkan uang bapak-bapak nih, itu adalah cara kita untuk membantu diri kita.
Membantu dia di dunia, tapi membantu diri kita dunia dan akhir. Nah Bapak Ibu, ini yang harapkan untuk kita semua ya. Hadirkan keteladanan yang baik. Kita ingat yang namanya wasatiyah itu pertama tadi meletakkan sesuatu pada tempatnya. Mana yang wajib kita dahulukan, ya. Mana yang merupakan hak dan kewajiban kita tunaikan sebaik-baiknya. Lalu yang kedua khiyaron. Makna dari wasatiyah itu adalah selalu berusaha menghadirkan yang terbaik. Memberi keteladanan, memberikan contoh-contoh yang baik. Seperti disampaikan oleh beliau, akhirnya banyak yang kemudian mu'allaf, mungkin dari luar. Sama seperti di Lombok itu. Ya di NTB itu ada 3 pulau namanya Gili Terawangan, Gili Air, Gili Meno. Banyak sekali turis di sana. Ada masjid di situ, 2. Dulu tahun 2013 atau 14 saya diberitahu oleh kepala desa di situ, kepala dusun di situ. Apa kata beliau? Tuan Guru, turis-turis di masa tiang nih jadi kepala dusun, kata beliau, yang mu'allaf. Di 3 pulau ini ada 74 orang. Di masa tiang saja. Dari kapan sih dia jadi kepala dusun? 4 tahun, 74 orang. Apakah karena mereka diceramahi? Tidak, tidak ada yang menceramahi mereka, satu kata pun tidak ada. Tapi mereka melihat bahwa penduduk di Gili Terawangan itu walaupun banyak wisatawan ya yang datang tapi tidak membuat jati diri iman Islam mereka dan akhlak mereka itu tidak luntur, tetap ada al-akhlakul karimah. Mereka melihat contoh. Yang ngisi masjid tetap, sholat 5 waktunya tetap. Kan turis itu dari hotelnya dia lewati masjid ke pantai. Jemur di pantai, balik ke hotelnya lewati masjid. Dia lihat, sholat 5 waktu. Lama-lama dia penasaran, apa ini? Tanya, tertarik masuk Islam. Tidak ada satupun ceramah. Itu keteladanan. Matanya melihat. Apa yang dilihat oleh matanya lebih kuat dari yang ratusan kali dia dengar. Mungkin di negaranya dia mendengar Islam itu adalah agama teroris segala macam gini. Tapi begitu dia datang, ternyata alhamdulillah yang dia saksikan adalah keramah tamahan, kedamaian. Jatuh hati dia. Alhamdulillah. Makanya kata Rasul, apa katanya? La yakunur rifku fi syai'in illa zanahu. Wala takunu syiddatu fi syai'in illa syanathu. Tidaklah suatu kelembutan itu berada pada sesuatu yang baik kecuali menambah kebaikannya. Dan tidaklah satu kekasaran itu melekat pada sesuatu kecuali menambah keburukannya. Maka sikap kita bapak-bapak ibu ya, ini menjaga kerukunan umat beragama di daerah ini itu dakwah yang luar biasa. Itulah bukti tak terbantahkan tentang kemuliaan agama kita. Jadi kita tidak usah ribut-ribut agama Islam, agama mulia, agama gini. Cukup tampakkan dengan cara kita. Alhamdulillah. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, terakhir saya berharap mari kita jaga persaudaraan kita dengan baik ya. Nih amalkan hadis yang satu lagi nih. Tadi kan kita sudah baca hadis yang satu tuh. Ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Nih satu lagi hadisnya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ini khotnya indah sekali sampai sulit dibaca. Indah sekali. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la. Apa artinya? Di antara tanda keelokan Islam. Di antara tanda keelokan agama yang ada pada diri kita, diri seseorang. Apa tandanya bahwa dia telah beragama dengan baik?
Apa tandanya bahwa dia punya agama yang indah dalam dirinya? Tarkuhu ma la ya'nihi. Meninggalkan apa yang bukan merupakan urusannya. Jangan kita urus rumah tangga orang, urus rumah tangga kita. Jangan kita urus istri orang, urus istri kita. Jangan urus suami orang, ibu-ibu, urus suami ibu-ibu masing-masing. Jangan urus anak orang, urus anak kita. Itu bukan berarti bahwa kita tidak bersosialisasi. Maksudnya adalah ini prioritas yang memang kewajiban-kewajiban kita, itulah yang kita fokuskan. Jangan kita sibuk menilai orang, amalnya, kebaikannya, statusnya. Mari kita bersibuk-sibuk menilai diri kita. Muhasabah. Ukur-ukur diri kita. Saya yang sudah misalnya, saya ini ceramah setiap hari. Apakah yang saya ceramahkan itu saya amalkan? Tuh tanya diri kita. Kalau kita jadi penceramah nih, jadi tuan guru, jadi ustadz. Dirimu. Kamu ngomong terus. Kamu amalkan enggak itu? Tuh tanya. Itu pengamalan hadis itu. Kalau kita profesional, proporsional, kemudian mengetahui prioritas kita, mengurus hal-hal yang memang harus kita urus dan kita selesaikan, insya Allah aman kita bermasyarakat. Tapi begitu kita mengurus yang bukan urusan kita, itu awal fitnah. Ada misalnya orang bersaing politik, di sana pemimpin kita, yang entah dia kenal atau enggak sama kita, tapi kita yang ribut di bawah sini. Habis waktu kita. Main WA-WA-an, isi WA itu bukannya ngajak berzikir. Begini, kirim-kirim hoax segala macam. Ingat hadis itu. Tinggalkan. Orang yang di atas sudah damai, kita masih musuhan. Orang di atas sudah ketawa-ketawa, kita masih saling cemberutan. Orang di atas sudah makan bersama, kita masih tidak bisa bersilaturahim. Inna lillahi wa inna. Jangan sampai terulang kejadian seperti itu. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, mari kita kembali ke hal-hal yang pokok, kokohkan silaturahim, mari kita tampakkan keindahan Islam. Itulah dakwah yang terbaik untuk agama kita, dan itulah yang memang dibutuhkan oleh bangsa kita. Yaitu semua umat beragama satu sama lain saling berlomba untuk menghadirkan kebaikan. Kalau semua berlomba menghadirkan kebaikan, maka penuh Indonesia ini dengan kebaikan. Kalau bahasa Lomboknya, di narak langan kelengian. Kalau semua berusaha untuk memberi kebaikan. Semoga Allah Ta'ala memudahkan niat-niat baik kita, menjaga persatuan kita, kekompakan kita. Nih di Candi Kuning ini aman damai, ini amanah. Ini amanah. Dan dalam Islam, merawat amanah itu salah satu amalan yang paling diutamakan dalam Islam. La takhunu amanatikum. Amanahnya sudah ada nih. Kedamaian, perdamaian dijaga sebaik-baiknya. Semoga Allah merahmati majelis kita. Mari kita jaga bersama semua kebaikan yang ada. Dan yang paling utama, jaga iman takwanya ya Bapak-Bapak Ibu nih. Jaga iman takwa karena itulah menjadi modal kita kelak menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita jaga iman takwa kita pada saat kita sehat, nanti pada saat sakratul maut di mana kita tidak bisa menjaga iman Islam kita, Allah yang jaga. Kalau kata Rasul, An-nas matu ala ma'asyu. Manusia itu akan mati seperti halnya ketika dia hidup. Kalau kita jaga iman Islam kita dengan baik, maka Allah akan jaga pada saat kita meninggal iman Islam kita. Wa yub'asuna ala ma matu alaihi. Dan mereka akan dibangkitkan seperti ketika mereka mati. Jadi matinya kita mencerminkan bagaimana hidup kita. Dibangkitkannya kita kelak di akhirat mencerminkan bagaimana matinya kita.
Jadi kalau kita hidup dengan baik, membawa iman Islam kita dengan baik, jaga, insya Allah matinya pun husnul khatimah. Kalau matinya husnul khatimah, dibangkitkannya pun insya Allah dalam keadaan baik. Amin ya Rabbal. Itu semua satu rangkaian Bapak-Bapak. Nah, itu yang pesankan, jaga iman takwa, jaga kedamaian, hormati siapapun manusia. Karena Allah memuliakan manusia, tidak boleh kita hinakan manusia. Hormati, muliakan, perbedaan-perbedaan yang ada bukan menjadi sebab kita untuk saling bermusuhan. Jadi jadikan itu sebagai jalan kita untuk fastabiqul khairat, ya, untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdal hamidin, hamdal syakirin, hamdal zakirin, hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wal karim wa azimi sultanik. Allahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Saya minta kepada kita semua di akhir pertemuan ini, saya tidak tahu apakah panitia menyiapkan kotak amal ya untuk madrasah sekolah kita, untuk perbaikan sekolah kita, tapi saya mengajak kita semua untuk mari kita beramal ya. Beramal itu sekali lagi tadi lahiriahnya kita membantu musola atau masjid atau sekolah, tapi sebenarnya secara hakiki kita membantu diri kita. Jadi sedekah kita itu, infak kita itu adalah bantuan untuk diri kita kelak. Kata Nabi, almar'u tahta zilli shadaqatihi yaumal qiyamah. Seseorang itu berada di bawah payung sedekahnya kelak di akhir. Kalau kita mau payungnya besar, nyaman, maka kita siapkan dari sekarang.